Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dian Rahmawati dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem endomembran beserta fungsi dan mekanismenya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat sistem endomembran 3 dimensi. Yang pertama, saya menggunakan satu buah styrofoam seharga 7.500. Selanjutnya saya menggunakan kertas origami seharga 8.000, plastisin seharga 5.000. Total biaya yang saya keluarkan sebesar 20.500. Saya mengerjakannya kurang lebih selama 6 jam. Apa itu sistem endomembran? Sistem endomembran adalah berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa fascikula-fascikula. Sistem endomembran meliputi selubung nukleus, retikulum endoplasma atau RE, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Mekanisme sistem endomembran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selubung nukleus bersinggungan dengan RE kasar dan RE halus. Yang kedua, retikulum endoplasma akan menghasilkan membran berbentuk fascikula transfer yang bergerak menuju ke badan Golgi. Yang ketiga, di badan Golgi atau di organel lainnya akan terjadi modifikasi struktur molekuler fascikula. Selanjutnya, badan Golgi melepas fascikula-fascikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Yang keempat, fascikula-fascikula yang dihasilkan retikulum endoplasma dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lainnya keluar sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing organelnya yaitu yang pertama nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian terpenting bagi sel berdiameter 5 mikrometer dan diselubungi membran ganda luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 mm. Membran inti tersusun dari bahan lipid dan protein. Di sekeliling inti terdapat pori-pori berdiameter 100 mm untuk mengatur keluar dan masuknya makromolekul dari nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma, anak inti, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Saat sel akan membelah, benang-benang kromatin memendek dan menebal yang kemudian disebut kromosom. Fungsi dari nukleus yaitu yang pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Yang kedua, mengendalikan proses metabolisme sel. Yang ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Yang terakhir, tempat penggandaan atau replikasi DNA. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma berjumlah lebih dari separuh total membran di dalam sel. RE terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut cisterner. Bahasa Latinnya cisterner berarti kotak atau peti. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, retikulum endoplasma halus atau tidak bergranula. Jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, RE halus berperan dalam proses sintesis lipid, fosfolipid, dan sterol. Metabolisme karbohidrat dan menetralisir racun di dalam sel ovarium, testis, dan otot. Banyak mengandung RE halus. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar. Jika permukaannya ditempeli oleh ribosom, RE kasar berperan membentuk
membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori. Misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Protein sekretori yang keluar dari RE dibungkus oleh membran vasikula. Vasikula tersebut kemudian berpindah ke dalam sel lainnya, misalnya badan Golgi, dan disebut vasikula transport. Yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camille Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong membran pipih, sisterna, dan vasikula-vasikula. Sisi badan Golgi yang paling dekat dengan nukleus disebut sisi cis, sementara sisi yang menjauhi nukleus disebut sisi trans. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel. Fungsi badan Golgi yang pertama berperan dalam sekresi atau membentuk vasikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua, membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat, zat lengket pada sel-sel hewan. Yang ketiga, membuat akromosom pada spermazoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Yang ketiga, membentuk membran plasma dari vasikula-vasikula yang dilepaskan. Yang terakhir, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Yang keempat, lisosom. Lisosom merupakan organel kecil yang berdiameter 0,1 mm, berbentuk seperti kantung vesikel yang diselubungi membran tunggal. Di dalamnya, organel ini mempunyai 40 jenis enzim hidrolik, asam seperti proteas, nukleas, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Semua enzim tersebut bekerja pada pH 5. Fungsi lisosom yaitu yang pertama, berperan pada pencernaan intrasel. Yang kedua, berperan pada proses fagolitosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya amoeba. Pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Yang ketiga, autofagi atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Yang keempat, autolisis atau perusak sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Yang kelima, vakuola. Vakuola adalah organel yang berbentuk vasikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola terbentuk oleh pelipatan membran sel ke arah dalam. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan gas senyawa-senyawa organik, misalnya alkaloid, protein, dan asam organik.
dan ion anorganik, misalnya kalium dan klorida. Yang kedua, tempat penyimpanan pigmen daun, buah, dan bunga, misalnya warna merah, kuning, dan ungu. Yang ketiga, menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa. Yang keempat, menyerap air sehingga sel menjadi lebih kasar. Yang terakhir, tempat pembuangan akumulasi produk simpangan hasil metabolisme yang berbahaya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sistem endomembran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.